Manusia berdarah putih. Inilah kisah saya. Saya Datuk Darah Putih adalah seorang hulu balang terkenal di sebuah kerajaan negeri Jambi. Saya disebut Datuk Darah Putih karena ketika terluka, darah yang keluar adalah darah putih, bukan warna darah merah seperti orang biasa. Saya memiliki seorang istri yang sedang hamil dan saya juga patuh pada titah raja karena selalu bisa menyelesaikan seluruh tugas saya dengan baik. Sang raja pun sangat hormat kepada saya. Saya memimpin pasukan inti kerajaan yang terdiri atas orang-orang pilihan. Para prajurit itu sangat menghormati saya sebagai pemimpin mereka. Suatu hari, saya mendapat kabar kalau ada laporan bahwa tentara Belanda akan datang ke negeri Jambi melalui jalur laut. Lalu sang raja dan saya pun berunding. Kami tidak akan membiarkan bangsa asing itu menguasai kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di negeri kami. Saya membuat strategi mengusir bangsa asing itu melalui Selat Berhala. Saya mempersiapkan pasukan dan segala perlengkapan serta keperluan perang yang tangguh. Yang dimana pada saat itu, istri saya sedang hamil tua. Namun karena atas titah raja, istri saya pun tetap tegar. Lalu istri saya dan rakyat mengantar kepergian saya dan prajurit untuk berperang, serta berdoa untuk keselamatan kami. Sesampainya di Pulau Berhala, saya membuat benteng-benteng pertahanan. Selama menunggu musuh datang, saya juga melatih mental para prajurit itu. Akhirnya, datanglah iring-iringan kapal Belanda. Saya segera memberi aba-aba pada pasukan untuk menyerang. Pasukan saya lalu berloncatan ke kapal pasukan Belanda sambil memainkan pedang dan keris mereka ke arah pasukan Belanda. Dan pasukan Belanda dapat kami kalahkan dengan strategi yang telah saya susun. Beberapa hari kemudian, datanglah kapal-kapal Belanda dengan serdadu yang lebih banyak. Mereka dilengkapi meriam dan alat-alat perang lainnya. Namun, pasukan saya tidak takut. Pertempuran itu berlangsung tidak imbang dan memakan waktu berhari-hari. Saat sedang berperang, saya terkena tebasan pedang. Darah mengalir dari leher saya. Dalam keadaan luka parah tersebut, saya tetap tegap dan masih bisa untuk berperang. Saya mengingatkan kepada pasukan untuk terus bertempur hingga titik darah penghabisan. Melihat Sata yang bercucuran darah, prajurit membawa saya ke dalam benteng. Darah saya masih mengalir dari leher. Lalu saya meminta salah satu pasukannya mencari batu sangkahan yang tipis dan meminta menutup di luka saya. Seketika itu pun langsung darah berhenti menetes. Ketika lukanya sudah tertutup, saya segera berdiri dan melanjutkan pertempuran. Semua pasukan pun pantang menyerah. Apalagi setelah melihat saya pimpinan mereka yang tetap pantang menyerah meskipun telah terluka parah. Akhirnya pasukan saya kembali memenangi pertempuran. Serdadu Belanda kalah. Setelah peperangan selesai dan memenanginya, semua pulang ke kerajaan. Tapi saya dipapah karena terluka parah. Sesampainya di rumah, saya pun disambut istri tercinta dan anak saya yang ternyata telah lahir. Saya langsung mendekap bayi kecil itu dengan perasaan bahagia. Lalu, saya meletakkan anak saya kembali ke dalam buayan. Saat di rumah, saya duduk di lantai lalu berbaring. Saat itu pula saya menghembuskan nafas yang terakhir. Namun, saya tampak bahagia karena telah bisa membela rakyat dan melihat kembali istri dan bayi saya.